Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destria Ayu Rifana, NIM 20201432119, kelas 4F, program studi PGSD, mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menampilkan simulasi mengajar saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Baiklah, pagi hari ini kita akan mempelajari pendidikan lingkungan hidup kelas 2, yaitu dengan materi lingkungan fisik yang terdiri atas lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kelas, serta lingkungan sosial di sekolah. Baiklah, yang pertama Ibu akan membahas mengenai lingkungan rumah. Apa sih lingkungan rumah itu? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi lingkungan rumah adalah suatu tempat tinggal manusia untuk bertahan hidup. Rumah juga adalah suatu kebutuhan pokok manusia. Bisa dibayangkan apabila kita tidak mempunyai rumah, maka hidup kita sehari-hari tidak akan nyaman. Bisa dilihat gambar rumah di samping. Nah, gala rumah ini rumah yang sederhana, rumah yang terbuat dari kayu. Lihatlah halamannya. Halamannya tentu rapi kan? Dindingnya bersih, gentingnya juga rapi, tidak ada sampah yang terlihat. Walaupun rumah tadi terlihat kecil, tetapi lingkungannya itu bagus. Senang kan kalau kita memiliki rumah seperti itu? Kita bisa tinggal di rumah yang bersih dan sehat. Nanti setelah kalian pulang ke rumah, coba tengoklah halaman rumah kalian. Apa yang tampak di sekelilingmu? Apakah rumah kalian sudah bersih? Jika rumah kalian belum bersih, tolong dibersihkan ya, agar kalian merasa nyaman karena tempat tinggal kalian terlihat bersih dan rapi. Selanjutnya yaitu ada lingkungan sekolah. Ada yang tahu nggak apa sih lingkungan sekolah itu? Jadi lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan normal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa membangun potensinya. Jadi ada nih contoh sekolahan yang sehat, lingkungan sekolahan yang sehat. Nah, jadi lingkungan sekolah yang sehat tuh memiliki lingkungan sekolah yang bersih, indah, tertib, dan memiliki penghijauan. Jadi penghijauan itu misalnya di halaman sekolah tuh banyak tertanam pohon-pohon seperti itu ya, pohon-pohon yang bisa dibuat untuk tempat kalian berteduh saat istirahat seperti itu. Lalu pengelolaan sampah juga ini harus memadai agar anak-anak yang sekolah itu membuang sampah pada tempatnya, karena kita memang harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan membuang sampah yang sampah jajanan kita, sampah makanan kita itu plastik seperti plastik itu kita harus buang ke tempat sampah. Selanjutnya yaitu memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan. Ya pastinya di toilet itu harus tersedia air bersih ya kan, agar kita tuh selalu menjaga kebersihan kita. Nah, bisa dilihat ya gambar di sebelah ini. Lihatlah lingkungan sekolahnya. Sekolahnya itu terlihat bersih, halamannya luas, pohonnya banyak, tidak ada sampah. Terus lingkungan sekolahnya juga itu bagus dan terawat ya. Jika kita mempunyai lingkungan sekolah yang bersih,
pasti kita akan merasa senang, bukan? Bisa belajar dengan nyaman, selalu menghirup udara segar, badan kita juga bisa menjadi sehat. Nah, jadi sekarang kita itu harus untuk turut menjaga kebersihan sekolah dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya lagi ada lingkungan kelas nih. Nah, lingkungan kelas ini nih lingkungan yang dekat dan berpengaruh langsung pada siswa gitu kan. Nah, coba kalian lihat gambar di samping ibu ya. Nah, lihatlah gambar ruangan kelas ini. Ini adalah contoh ruang kelas yang sederhana ya, tetapi dia lantainya itu terbuat dari ubin. Walaupun dindingnya sudah mulai kusam, atapnya sudah mulai rusak, tapi ruang kelas ini tampak bersih ya kelihatannya. Jadi berarti siswa-siswa ini nih sangat menjaga kebersihan kelasnya agar mereka itu pada saat belajar bisa merasakan nyaman tanpa adanya sampah-sampah yang dapat mengganggu kenyamanan mereka. Jadi kalau misalnya kelas kita tuh bersih dan nyaman kan pasti kita itu nyaman juga untuk belajar kan. Nah, jadi ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran itu biasanya kita itu membersihkan kelas kita, lingkungan kelas kita terlebih dahulu kan. Setelah kita biasanya kan sebelum mulai pembelajaran itu kan kita memulai untuk bersih-bersih kan. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah bersih-bersih itu belajar kita tuh bisa maksudnya tuh belajarnya tuh dengan baik seperti itu kan. Nah, seperti yang digambar ini kan berarti anak-anak ini kan telah menjaga kebersihan kelas kan. Jadi kalian juga harus bisa menjaga kebersihan ruang kelas kalian agar kalian itu dapat belajar dengan nyaman. Setelah pembahasan lingkungan kelas, selanjutnya ada lingkungan sosial sekolah. Jadi apa sih lingkungan sosial sekolah nih? Lingkungan sosial sekolah adalah semua yang terdapat dalam kehidupan di sekolah yang berpengaruh dan menunjukkan proses ketercapaian dari tujuan pendidikan sekolah. Bisa dilihat ya di gambar di samping ini, terlihat anak-anak tuh sedang berkumpul di ruang kelas ya. Mereka ini berkumpul karena mengikuti pelajaran. Nah, bisa dilihat ya dari gambar di samping ini kan terdapat anak-anak itu yang sedang berkumpul di ruang kelas kan. Nah, mereka ini sedang mengikuti pelajaran pada hari itu. Nah, anak-anak yang juga kan belajar bersama teman-temannya nih. Mereka kan pasti kan belajar tuh dengan senang karena bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Bisa dilihat dari gambar itu kan anak-anak itu tuh jadi terlihat rukun, tidak ada yang bertengkar. Berarti alangkah indahnya kan pergaulan mereka tuh, jadi lingkungan mereka tuh lingkungan sekolah yang sangat menyenangkan. Jadi kalian bisa dicontoh ya, bersosialisasilah kepada teman-teman kalian agar kalian itu bisa rukun, tidak bertengkar sesama teman. Misalnya ada temannya sedang kesusahan, kalian bisa membantunya. Jadi kalian itu nanti jika kalian juga kesusahan, teman yang tadinya kalian bantu itu dapat membantu kalian juga. Jadi ada timbal baliknya seperti itu ya. Nah, jadi itu dia ya penjelasan ibu tadi mengenai lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kelas, serta lingkungan sosial sekolah. Jadi kesimpulan ibu pada pembelajaran hari ini yaitu manusia itu hidup membutuhkan lingkungan fisik dan sosial yang baik. Lingkungan fisik dan sosial yang ada di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Lingkungan fisik meliputi benda tidak hidup yang ada di sekitar kita seperti tanah, air, tumbuhan, udara, dan gedung. Lingkungan sosial juga berupa tata kehidupan atau pergaulan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jika kondisi lingkungan fisik dan sosial kita baik, maka manusia dapat hidup dengan nyaman dan sehat lahir dan batin. Baiklah, itu dia penjelasan ibu untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dimengerti dari penjelasan ibu tadi.
Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.